Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Penyidik Kejaksaan Negeri Donggala menahan 4 tersangka korupsi kasus PDAM. Ratusan penyintas Palu hingga kini masih menempati hunian sementara karena belum mendapatkan bantuan hunian tetap. Lahan pemakaman di Kota Palu saat ini semakin sempit. Pertambahan penduduk Kota Palu yang terus meningkat membuat lahan pemukiman terus berkembang. Seiring dengan itu, lahan kosong pun semakin berkurang di dalam kota. Bukan hanya itu, lahan untuk pemakaman warga juga semakin sempit. Bahkan, kondisinya saat ini krisis. Krisis lahan pemakaman telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah ini. Beberapa lahan makam yang sudah lama ada, kini makin penuh. Salah satunya terlihat di Pekuburan Umum Talise yang terletak di Jalan Jabal Nur, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore. Jajaran pusara sudah berdesakan hingga ke bahu jalan. Hampir tak ada sejengkal tanah yang tersisa. Beberapa warga yang ingin mengebumikan jenazah keluarganya terpaksa mengeruk lereng curam. Meski hanya milik swadaya masyarakat, lahan pemakaman tersebut menjadi satu-satunya harapan bagi sebagian besar warga Kecamatan Mantikulore. Akibat berdesakan, tata letak pusara di pekuburan itu jadi serampangan tak beraturan. Boleh jadi, lantaran tanah wakaf warga, pemerintah pun urung mengintervensi. Ya, jadi beberapa sebenarnya kalau itu dibiarkan, itu pertama bahwa penataan ruang terbuka menjadi tidak baik ya, tidak baik. Kalau dikata kita mengikut daripada kebiasaan menanam kuburan samping rumah dan sebagainya, akhirnya itu menjadi sulit untuk pengembangan itu sendiri. Nah, mengapa TPU itu harusnya bagian daripada fasilitas publik? Sebenarnya untuk pengembangan perumahan itu ada sekitar 10%, ada berapa persen memang dialokasikan untuk digunakan untuk pengalokasian penguburan, dia yang dananya dititipkan untuk pengembangan perluasan lahan. Kayaknya pemerintah juga belum terlanjur serius untuk menangani masalah tersebut. Seperti misalnya dalam setiap kita membeli rumah untuk developer itu ada proporsi anggaran tertentu, saya lupa berapa persen itu, 3% atau berapa persen yang dananya dititipkan di pemerintah untuk pemerintah membebaskan lahan di lokasi yang sesuai untuk dijadikan TPU. Demi mengatasi krisis lahan makam tersebut, pemerintah Kota Palu sebenarnya sudah menyiapkan 3 tempat pemakaman umum alias TPU. Di antaranya yakni TPU Lambara, TPU Poboya, dan TPU Tavanjuka. TPU Lambara terletak di Kecamatan Tawaili yang luas wilayahnya sekitar 2,5 hektar. TPU Poboya berada di Kecamatan Palu Timur dengan luasan mencapai 25 hektar. Sementara lahan TPU Tavanjuka yang berlokasi di tetangga seluas 1 hektar. Syahrul Cahya dari Palu melaporkan. Sebanyak 43 calon haji asal Kabupaten Banggai Kepulauan resmi dilepas Rabu sore. Namun, mereka tidak langsung menuju embarkasi Balikpapan, melainkan transit dulu ke Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pelepasan jemaah calon haji ini diwarnai isak tangis keluarga yang menghantar hingga naik kapal laut. Perjalanan 43 calon haji ini memang cukup melelahkan. Mereka harus terlebih dahulu naik bus meninggalkan Salakan, ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan, menuju pelabuhan. Selanjutnya, naik kapal laut menuju Kota Luwuk, Kabupaten Banggai. Menginap 1 malam di Luwuk sebelum terbang menunggu Kota Palu mengikuti pelepasan. Calon haji Banggai Kepulauan tergabung dalam kloter 8 gelombang kedua embarkasi Balikpapan. Di embarkasi ini terdapat jemaah calon haji Kota Palu sebanyak 235 orang dan Banggai Laut sebanyak 46 orang. Mereka akan meninggalkan Kota Palu Jumat pagi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan, Sofyan Arsyad mengatakan pihaknya akan memberangkatkan calon haji yang terdiri dari 18 laki-laki dan 25 orang perempuan.
Salah seorang di antaranya masuk kategori lanjut usia. Pada musim haji tahun 1445 Hijriah ini, Kabupaten Banggai Kepulauan siap memberangkatkan 43 orang jemaah calon haji. Terdiri dari 18 jemaah calon haji laki-laki dan 25 orang jemaah calon haji perempuan. Di antara 43 orang jemaah calon haji tersebut, terdapat 1 orang lansia yang berusia 84 tahun. Sementara selebihnya meskipun tidak tergolong lansia, tetapi rata-rata kategori resiko tinggi, Kristi. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah jemaah calon haji Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami peningkatan. Tahun 2023 ada 33 orang, maka tahun 2024 ini naik menjadi 43 calon haji. Dari jumlah tersebut, didominasi jemaah calon haji perempuan. Julianus K. melaporkan dari Banggai Kepulauan. Sebanyak 500 bibit bambu ditanam di sepanjang bantaran Sungai Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaili, Kota Palu, Rabu pagi. Penanaman bambu tersebut untuk mencegah abrasi akibat banjir yang kerap terjadi di Kelurahan Lambara. Selain mencegah abrasi, penanaman bibit bambu tersebut juga untuk melestarikan keanekaragaman hayati di momen Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia tahun ini. Kegiatan itu dilakukan oleh pemerintah Kota Palu melalui Dinas Lingkungan Hidup. Adapun jenis bambu yang ditanam yakni bambu apus. Bibit bambu tersebut ditanam sekira 5.000 meter sepanjang bantaran Sungai Lambara. Antusiasme warga setempat pun terlihat turut membantu aksi penanaman bibit bambu tersebut. Insya Allah kegiatan ini peringatan Hari Keanekaragaman Hayati akan kita lakukan setiap tahun, sekaligus juga untuk mengajak masyarakat untuk kemudian bisa menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati yang ada di Sulawesi Tengah dan Kota Palu. Di momen Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia bertajuk Jadilah Bagian dari Rencana ini diharapkan memupuk kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga ekosistem dan melestarikan keanekaragaman hayati serta mencintai lingkungan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi menutup kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Ling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Sugeng Puasi, Tabe.